Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah, Pak Guru. Alhamdulillah. Sehat Pak Guru. Ya, alhamdulillah ya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk segala nikmat termasuk nikmat sehat dan sempat. Ya, kesempatan yang kita bisa gunakan sebagai media untuk semakin dekat dengan Tuhan, dengan Allah, itu adalah saat-saat yang paling berharga di dalam hidup kita. Kita sejak awal memang punya cita-cita tinggi, dan seperti biasa, ketinggian itu hanya akan tergapai oleh mereka yang berani mendaki. Apa cita-cita tinggi kita? Husnul khotimah. Ya, ada dua di situ. Yang pertama adalah kita ingin kebaikan, husnu. Kemudian yang kedua, kita ingin kebaikan itu berlanjut terus sampai akhir dari perjalanan kita menuntaskan tugas ibadah yang satu kepada tugas ibadah yang lain. Ya, alhamdulillah ibu-ibu ini masih bisa bertahan sampai pada saat ini. Kalaupun ibu-ibu nanti tidak bergabung dengan kita seperti teman-teman kita yang lain, kita berharap itu bukan berarti karena meninggalkan kebaikan, tetapi karena ibu-ibu semuanya memilih kebaikan yang lebih nyaman, yang lebih bisa dinikmati dan lebih punya arti bagi ibu-ibu semua. Tentu kita selalu bahagia, ya. Tidak harus ibu-ibu melakukan kebaikan itu bersama dengan kita, asalkan kebaikan dilakukan itu akan menjadi kebahagiaan bagi kami, bagi saya khususnya. Tentu ini ibu-ibu sekalian tidak lepas dari perjuangan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Pejuang sejati, pahlawan yang tidak ada tandingan sampai hari kemudian. Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ibu-ibu sekalian, mari kita manfaatkan waktu yang kita miliki pada kesempatan kali ini. Kita awali kajian kita pada saat ini, pada kesempatan ini kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahim. Baik ibu-ibu sekalian, ya ingat ya, pada pertemuan kita sebelumnya itu kita mengungkapkan, membahas doa, ya, doa yang kita minta supaya agama kita diperbaiki, jadikan lebih baik, dunia kita dijadikan lebih baik, hidup kita dijadikan sebagai penambahan di dalam kebaikan, kemudian kematian itu menjadi pencegah kita melakukan keburukan. Ya, kita sudah mengungkapkan itu, sehingga pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke pelajaran yang baru. Itu pelajaran yang ke-20, ya. Iya. Oke, kita akan masuk ke pelajaran baru. Judulnya adalah Anta al-Haq. Baik, ibu-ibu sekalian, mari kita lanjutkan perjalanan kita untuk semakin memahami ayat-ayat Qur'ani, bahasa Arab Qur'ani dengan mengkaji pelajaran yang ke-20 dengan judul Anta al-Haq. Dan ini, materi ini bersumber dari salah satu doa yang kita terima, ya, yang diajarkan untuk digunakan biasanya di sholat tahajud. Anta al-Haq. Nah, kata al-Haq dulu pernah kita pelajari pada pelajaran ke-18 secara khusus. Judulnya adalah Wa'dullah al-Haq. Al-Haq sendiri di pelajaran di buku 1 juga sudah bertemu dulu kita. Pada waktu apa? Kata pelajaran yang keempat, ya. Keempat sedang sekedar mengingatkan itu pada ungkapan
Anna Muhammadan Rasulullah. Nah, dari kata Rasul berkembang kata arsala. Ya, kemudian contohnya arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Itu dia antal haq. Ya, judul pelajaran kita pada yang ke-20 adalah anta al haq. Baik, ibu-ibu sekalian, mari kita baca bersama doa sholat tahajud ya sebagai kajian pokok kita pada pelajaran kita kali ini. Terima kasih. Ya. Baik, mari kita baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta wala haula wala quwwata illa billah. Iya. Itu. Oke, silakan kita bahas ya. Kita bahas ungkapan, kata, kalimat yang ibu-ibu rasa perlu untuk didalami karena ada hal-hal yang dianggap perlu sebagai fokus perhatian kita. Ada? Bagaimana? Bisa dipahami? Bentar, Pak. Ya. Kita cek pelan-pelan ya. Kita cek pelan-pelan. Allahumma laka aslamtu. Oke. Wabika amantu. Tadi kirain apa? Wabika bukan Ambon, bukan aman tuh ini wabika aman tuh. Ya. Wa alaika tawakkaltu. Ya. Wa ilaika anabtu. Wabika khosamtu. Wa ilaika hakamtu. Faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta wala haula wala quwwata illa billah. Ini posisinya ibu-ibu. Ini ada dua atau tiga nih, ada dua atau tiga kata yang dari pengalaman kami ini jarang kata-kata ini muncul. Sehingga seumpama ada yang belum memahami atau terlupa, itu suatu hal yang wajar karena dua atau tiga kata tadi itu jarang kita temukan di dalam materi-materi pelajaran kita yang telah lalu. Ya, tetapi kan itu berdasarkan penilaian saya ya. Ya, ibu-ibu mungkin punya pengalaman yang berbeda mungkin ya, sehingga udah aman dah, udah tahu semua gitu. Saya Pak Guru. Koswantu. Gimana? Bu Yuni bisa, Bu Yuni ikut. Bisa. Nah, Bisa Pak Guru. lagi Mendengarkan dua HP.
Gitu. Oke, baik. Terus yang Itu lain tadi ada? saya khosomtu. Saya Pak Guru. Apa? Hasamtu. Iya. Ini Sama, Bu. sama, tapi karena bacanya berbeda jadi terasa ya. Qasamtu, Khosomtu. Hasamtu, hakamtu. Iya, asrortu. iya, baik. Iya. Di itu aja, di ini aja ya, dikemukakan saja ya, dikemukakan saja. Dikemukakan saja. Asrortu. Muqaddimu. Muqaddimu. Iya. Iya. Terus? Akhir. Maaf, mini apa ya, saya lupa. Mini. Oke. Oke. Terus? Mini. Ini dariku. Kodam. Sudah? Kodam itu sama kodim sama ya, Pak. Kodim. Kodam itu sama kodim sama. Apa, Bu? Kodam itu sama mukodim sama ya. Nah, kira-kira mohon maaf ya, mohon maaf ini memang kebiasaan buruk saya. Itu orang bertanya kok ditanya kembali. Nah, tapi itu saya pernah jawab ya, pernah jawab. Kenapa itu dilakukan? Karena saya duga bisa jadi ilmu itu ada di dalam ibu-ibu Bapak sekalian gitu. Nah, Ibu menduga bahwa itu sama apa? Itunya landasan berpikirnya? Sama 3 huruf gitu. Ah, udah keren, udah itu. Selesailah urusan. Selesai urusan. Nah, tinggal nanti di pelajaran kita yang berikut-berikutnya, kita akan menemukan apa sih hubungan antara qaddam tu dengan al-muqaddimu. Itu dari segi bentuk ya, dari segi bentuk. Tapi dugaan Ibu tadi udah, ya, dugaan Ibu tadi udah cocok itu. Bahwa kata qaddam tu dengan al-muqaddimu karena ada 3 huruf yang dasar yang sama, berarti kita duga kuat dua kata tersebut memiliki makna pokok, makna dasar yang sama. Oke, baik ini ya Ibu-ibu, coba dicek lagi ya, di baris kedua ada khosomtu dan ada kata hakamtu. Kemudian di baris ketiga ada kata asrortu. Kemudian di baris keempat ada minni dan ada al-muqaddimu. Selebihnya sudah bisa dipahami. Oke ya? Iya, ya. Anggap aja iya Pak Guru. Nggak usah nunggu kami bilang iya. Iya. Ya, Pak baik, Guru. saya nggak tunggu ya. Baik, saya nggak tunggu ya. Nah, pertama, ibu-ibu dilihat ya. Ibu-ibu sekalian lihat ini. Disimpan dalam ingatan bahwa disimpan dalam ingatan bahwa kata khosomtu itu dekat sekali hubungannya dengan kata hakamtu. Nah, oke, dengan kata hakamtu. Nah, caranya bagaimana kemudian? Kalau iya Pak Guru dekat ya. Kata hakamtu terletak setelah kata khosomtu. Kata khosomtu sebelum kata hakamtu. Coba kita lihat kata ya. Ini ibu-ibu sekalian, kita lihat kata hakamtu. Kata hakamtu. Itu kalau kita pakai ciri khusus bahasa Arab yang pertama gitu ya. Ciri huruf yang pertama. Itu kira-kira apa? 3 huruf dasarnya. Ha, kaf, mim. Ada ha, ada kaf, ada mim. Kalau ada ha, ada kaf atau min, kalau kita coba manfaatkan pemahaman kita tentang bentuk 4, kira-kira bisa nggak kita bayangkan ha, kaf, mim itu kalau jadi bentuk 4, maka dia akan berbunyi apa? Hakim. Hakim, bagus. Ibu-ibu tahu kan hakim? Apa tugas hakim itu? Keputusan yang Memutuskan adil. apa? Perkara. Kenapa ada perkara?
ada perdebatan, Oh, ada ada perdebatan, ada apa ada lagi? pembicaraan, Ada apa? ya ada ada apa perdebatan, ada pembicaraan, Ada pelanggaran. sidang, ada Pelanggaran. sidang, ada apa? Nah, Ada pengaduan. terus apa lagi? Pelanggaran, Pak Guru. Iya, oke, terus. Sidang, Terus. Baik, yang belum muncul, yang bisa kita munculkan juga ini, ada perselisihan. perselisihan. Sampai Bang Aji itu bikin lagu khusus. Perselisihan, stop. Pertengkaran, stop. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, itu hakim, ya, tugasnya adalah memutuskan. Kapan hakim perlu memutuskan? Ketika ada orang yang mengadukan. Mengadukan apa? Mengadukan orang lain, gitu ya, kira-kira orang lain. Mengadukan, mendakwakan orang lain. Jadi kata hakam tuh itu, nih, hakam tuh kira-kira bentuk berapa? Bentuk satu. Bentuk satu. Satu. Dari mana kita duga? Ada tuh di Hamzah di tengah. Ada tuh. Berarti maknanya apa kalau gitu? Hakam tuh. telah, Berarti apa maknanya? Ada tuh. telah Pak Guru. Engkau Ya, telah. bentuk satu ada tuh. Saya telah. Saya telah Saya apa? Saya telah mengadu. Iya, saya telah mengadu. Saya telah mengadu. Ya, ketika saya mengadu berarti kan ada orang lain yang akan menjadi objeknya. Kemana kita mengadunya? Ke Allah. Nah, apa ada Allah di situ? Kak, Ini apa? Wa ilaika. Apa ada Allah di situ? Tidak ada. Enggak ada. enggak Pak Guru. Nah, kalau kata yang kita maksudkan, makna yang kita maksudkan itu tidak ada, maka sebagai alternatifnya yang kita cari adalah Pengganti. Penggantinya ya, Pak Guru. Kata kita ganti. cari kata ganti, kita cari pemahaman terkait dengan domir di situ. Ada domir Ada, yang Kak, merujuk Pak Guru. kepada Allah? Ada Kak. Ya, berarti wa ilaika hakam tuh maknanya apa? Kepadamu Dan lah kepadamu aku telah mengadu. Nah, Telah itu mah mengadu. loncat itu idenya. Nggak dapat kalau begitu mah. Ulang lagi ya. Kalau begitu dengan dasar yang tadi itu, tuh kan, artinya ibu-ibu coba rasakan. Coba ibu-ibu rasakan. Kita biasa pakai subjek, predikat, objek, keterangan dan selanjutnya. Itu Ya. dulu. Aku telah mengadu kepadamu. Ya, bagus. Tuh ya, aku telah mengadukan urusan, menyelesaikan kepadamu. Tapi mari kita lihat berikutnya ya. Kita lihat berikutnya. Itu. Mana yang lebih dahulu muncul? Subjeknya apa keterangannya? keterangannya Pak Guru. Kalau begitu ada yang berkebalikan kah? Iya. Nah, Ya, kalau ada yang penegasan. berkebalikan apa ilmu kita? Ada penegasan Pak. Nah, jadi itu Pak Guru, ya. tuh. Kalau udah dapat di situ, maka munculkanlah sekarang. Kita mau berkata apa? Untuk menunjukkan bahwa di situ ada penegasan. Kalau tadi cuma berkata kepadamu aku mengadu, itu mah biasa aja tuh kalau bahasa Indonesia mah. Aku sungguh-sungguh telah mengadu kepadamu. Iya, oke, bagus. Apa lagi? Aku telah mengadu. Aku benar-benar telah mengadu. Iya, oke, terus apa lagi yang lain? Yang lain. Ayo dong teman, ngomong dong teman, katanya. Jangan nunggu, aku nggak bisa berucap kata-kata ini. Ayo teman yang lain Saya ngomong. tante ini. Nah, kan bisa juga kita berkatakan hanya gitu kan bisa. Aku mengadukan masalahku hanya kepadamu. Boleh juga kemudian diganti gitu. Nah, kemudian tadi itu ya, kenapa tidak kita sampai mengadu? Karena apa tadi? Khosomtu. Nah, karena aku apa? Sebelum masuk ke pengadilan sudah terjadi apa tadi? Masalah. Perselisihan. Perselisihan. Aku berselisih
Gitu. Aku telah berselisih. Gitu. Berselisih apa? Karenamu gitu. Artinya apa ya? Perselisihan ini kan enak, yang diajukan berselisih itu bukan karena kepentingan ini ya, hawa nafsu pribadi, bukan maksudnya. Tapi ya demi kalau saya sudah meyakini bahwa Allah, bahwa Islam adalah agama saya yang benar, lalu ada orang yang menghinakannya, menjelekkannya, ya harus berani kita berselisih. Gitu. Berselisih. Iya, Pak Guru. Ya jangan berselisihnya gara-gara beda pilihan saat pilpres, kan nggak lucu. Itu mah. Itu ya khosom tuh ya. Ada kata khosom tuh. Oke, itu ya. Berselisih, aku mengadukan persoalan tadi ada hakim. Yang berikutnya, ibu-ibu sekalian, asrortu. Ini gayanya, doa ini gayanya ada ungkapan yang berlawanan. Yang kita sebut juga dengan istilah lain berlawanan itu antonim. Ya, si anto dan si nim ya, antonim. Menunjukkan adanya antonim. Ya. Jika ibu-ibu tadi bertanya tentang asrortu, itu adalah lawan dari a'lantu. A'lantu apa maknanya? A'lantu? A'lantu itu nampakkan, kelihatan. Ya. Apa Pak Guru? Nampakkan ya Pak Guru? Ya, oke. Terus yang lain. Keluar. Di bahasa Indonesia sih nggak populer ini a'lantu. Nggak populer. Yang populer itu kalau berawal dari kata i. Coba a'lantu kalau berawal dari i jadinya apa? Iklan. Nah, itu mah iklan tuh. Jangan percaya itu mah cuma iklan. Iklan. Iya kan berubah ya. Berubah itu dalam bahasa Indonesia. Dari iklan berubah menjadi iklan. Seperti majelis taklim jadi majelis taklim. Gitu. Awalnya dari bahasa Arab taklim gitu ya. Taklim. Dengan ain itu. Tapi bahasa Indonesia kok jadi kap, jadi taklim. Taklim. Ini juga begitu. Bahasa Arabnya i'lan. I'lan dengan ain. Masuk bahasa Indonesia jadi iklan. Iklan ini, iklan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bu Ratna, Bu Sri Lestari, Bu Yuni, Bu Eti, dan Bu Putri. Kelihatan. Iya, tampakkan ya Pak Guru. Ya, berarti kalau ini tampakkan, berarti asrar itu rahasiakan. Rahasiakan. Siri. Ya benar. Kan siri Pak Guru. Betul tuh. Nikahnya nikah siri. Masuk bahasa Indonesia jadi nikah siri. Nikah siri. Iya. Sama dengan bahasa Arabnya musola. Masuk bahasa Indonesia jadi musolah. Musola. Tempat sholat. Iya, kan musola itu, tapi di beberapa pom bensin kita lihat ada H di ujungnya. Musola jadi musolah. Saya mau sholat di musola sekalian istirahat karena sudah lelah. Jadi kan ada berubah ya, ada perubahan-perubahan itu. Tapi dapat tadi itu ya. A'lantu, i'lantu, iklan, ya, pengumuman, ya. Aku umumkan atau aku tampakkan, berarti asratu aku sembunyikan, gitu ya. Aku sembunyikan. Oke, kita lanjut berikutnya. Tadi pertanyaannya adalah al-muqaddimu. Nah, sebenarnya ini pertanyaan ini sudah dijawab oleh Bu Sri Lestari tadi. Itu Sri Lestari mengatakan apa? Qaddamtu dengan muqaddimu sama. Ya, betul. Artinya sama-sama memiliki 3 huruf dasar yang sama sehingga maknanya juga demikian. Qaddamtu berkembang menjadi muqaddimu tambah al menjadi al muqaddimu, seperti halnya akhartu, ya, itu berkembang menjadi muakhiru, muakhiru tambah al menjadi al muakhiru.
Iya. Jika qadamtu ini tidak atau ya, belum terpahami, maka dia hubungannya mirip seperti ini. A'lantu lawannya asrortu. Ya. Atau asrortu lawannya a'lantu. Nah, asrortu lawan a'lantu sebagaimana qaddamtu lawan kata akhartu. Yang bahasa Indonesia itu kalau bahasa Indonesia kan sudah ada kata akhir gitu. Iya. Ya, akhir kan. Kemudian mengikuti akhar. Akhar ini seperti kata fadlun, masih ingat ya di pelajaran kita yang ke-19 ya. Ada kata fadlun. Kata fadl, masih ingat apa maknanya fadl? Fadilah, keutamaan. Ada min fadli rabbi. Keutamaan. Ya, dari kata fadlun, keutamaan, itu bisa juga bentuk lain berkembang dari 3 huruf dasar tersebut. Ada kata faddola. Ada yang masih ingat faddola? Keutamaan, Pak Guru. Bukan. Fadilah. Bukan. Eh, Bukan. Fadilah. Fadilah keutamaan, Pak Guru. Bukan. Kalau iya, memang itu ada hubungannya ada gitu. Fadilah. Fadilah. Ini seperti ini ya, diingat-ingatnya di pelajaran kita, pelajaran 10 dulu, pelajaran 10. Ada kata nazala. Coba diingat-ingat ya, ada kata nazala. Aduh, ini Pak Guru nggak gampang ingatnya. Ya, orang kebanyakan pakaian memang Ingat, kalau Pak nggak Guru, dirapi, berat ingatnya. Turun, Pak Guru. Nah, bagus ya. Kata nazala itu bisa berkembang menjadi anzala. Ingat anzala. Maknanya apa? Menurunkan. Oke, bagus. Satu langkah lagi nih. Kata anzala sama maknanya dengan yang ada gambar payung itu, yang ada gambar payung dan bukan gambar payung, gambar hujan. Ada awan dan hujan. Hujan, Apa? Baik, gitu. Ibu-ibu mau ibu-ibu sekalian mau melihat langsung atau mau diceritakan aja? Ceritakan aja. Lihat langsung aja. Lihat langsung, Pak. Apa sih, Pak Guru? Ya, Nazala. kita Nazala. maju ke Nazala. masa lalu ya. Kita maju ke masa lalu kita. Lihat ya, pelajaran 10. Pelajaran 10 langsung menuju ke TKP, Tanmiyatul Mufrodat nomor 6. Udah? Gambar hujan ada? Ya, Ada. Iya. Oke, udah ketemu? Apa Ketemu. persamaan anzala? Anjala. Anzala, nazala. Nazala turun. Nazala. Oh, Turun dan menurunkan. turun gitu. Ya. Kalau nazala turun, anzala menurunkan. Anzala menurunkan, nazala juga menurunkan. Tapi berkali-kali. Nah, sehingga kalau kita kaitkan dengan tadi, fadlun keutamaan. Berarti kalau faddola, Keutamaan. enggak dapat. Apa sih? Berarti kalau faddola, terutama. enggak dapat. Baik, kita bantu. Sebagaimana nazala menurunkan, faddola mengutamakan. Oh, iya. Salah. Terutama salah. Habisnya depannya nggak ada hamzahnya sih. Jadi nggak. Nah, kan tadi udah tuh sama dengan, makanya itu kita Sama lihat di dengan, pelajaran iya. 10 bahwa Iya. faddola sama dengan anzala. Itu tuh poinnya. Iya, Pak Guru. Nah, gitu. Maka berbahagialah orang yang sudah ketemu barang yang hilang itu. Gitu. Tapi mohon maaf kalau ada yang nggak ketemu, walaupun diceritakan, oh iya ya, gitu. Tapi saya nggak ketemu sama
itu artisnya. Padahal tadi saya juga di situ ya, cuma dapat cerita doang. Ya mohon maaf ya. Itu ya. Nah, coba kita lanjutkan ya. Nazala apa? Nazala turun. Nazala Enggak turun. lagi nih. Enggak dapat lagi nih. Menurunkan. Enggak dapat lagi. Menurunkan. Menurunkan, Pak Guru. Oke, baik. Turunkan. Jangan putus asa. Masih ada kesempatan lagi untuk mencoba. Yuk kita Ayo, coba serius. lagi ya. Serius, Coba serius. lagi ini. Nazala Menurunkan. 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 Faddola Keutamaan. Mengutamakan. Keutamaan. Bu Sri Lestari belum dapat nih. Kita ulang lagi ya. Nggak apa-apa, coba lagi nih. Gratis. Keutamaan tadi Bapak bilang. Ini berat ini ininya pembelaannya Bu Sri Lestari berat. Keutamaan tadi kata Bapak bilang enggak, itu Ibu yang keliru mengingat. Kita ulang lagi ya. Nazala. Menurunkan. Iya, mengutamakan Pak, udah. Iya, oke ya. Kita ulangi. Bagus nih, sekarang ini udah pada kompak nih, Nazala. Menurunkan. Menurunkan. Faddola. Mengutamakan. Mengutamakan. Akhara. Mengakhirkan. Iya. Qaddama. Mendahulukan. Mendahulukan. Itu jadinya. Mengawalkan, mendahulukan gitu Pak Guru. Ya. Jadi ini Bu Tuti. Nah, qaddamtu, akhartu itu bentuk satu, madinnya. Al-muqaddimu itu bentuk sifatnya. Nah, coba nih, mudah-mudahan nih ada yang ingat nih. Kalau nggak ada, kalau tidak ada yang ingat, saya ini kesempatan dapat pahala mengingatkan. Coba nih. Dulu nih, siapa yang ingat nih? Apa itu? Kalau bentuk satunya atau fi'il madinnya titik-titik, maka bentuk sifatnya titik-titik. Ya. Apa yang terpikir? Bentuk madinya titik-titik. Maka bentuk sifatnya titik-titik. Kok janji titik-titik sih Pak Guru? Ini kan tadi ngomongin hujan. Tik 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 bunyi hujan di atas genteng. Enggak ada yang kepikir? Kalau Nggak ada kata-katanya. kalau Kata-kata aja, Pak fi'il Guru. madinnya titik-titik, maka bentuk sifatnya titik-titik. Ya, waktu itu kita cari yuk, kita lihat lagi yuk. Nih saya kasih clue berikutnya. Berapa? Oh begini, sekian. Oh, pantesan bentuk sifatnya begini. Oh, sekian, pantas sifat gini. Ada yang ingat? Tak. Oke, baik. Bu Eti. Selamat menikmati hiburan ini, Bu Eti. Ya, jadi dulu kita mengatakan begini, ya. Kalau fi'il madinnya 3 huruf, maka bentuk sifatnya menggunakan ciri umum. Ingat bagaimana ciri umum sifat? Huruf kedua. Ya, ada alif. alif, urutan kedua, naik turun. Nah, gitu. Dulu kan ilmunya begitu ya, mudah-mudahan diingatnya. Ya. Kalau fi'il madinnya 3 huruf, bentuk sifatnya mengikuti ketentuan umum. Oke. Tetapi kalau fi'il madinnya lebih dari 3 huruf, maka bentuk sifatnya bagaimana? Iya, diawali dengan mim. Nah, Diawali dengan mim. Oh iya. Iya. Ingat Kalau tak? fi'il Ingat tak? madinya lebih dari 3 huruf, maka kata sifatnya diawali dengan mim. Iya. Tuh. Nih, cuman memang jarang nih, kan jarang ya. Jarang kita. Yuk, masih di pelajaran 10 enggak Ibu-ibu? Biar ini ingat dulu bahwa kita pernah ngurusin itu. Ya, sebagai contoh aja. Udah di pelajaran 10? Ya.
Coba lihat tanmiyatul mufrodat nomor 2 di situ coba. Ya. Ya, coba kata yang pertama apa di situ? Kata yang pertama di tanmiyatul mufrodat nomor 2. Wako. Nah, ada bentuk sifatnya tidak? Di situ ada tidak di situ? Nggak ada, nggak ada. Nah, lewat Nggak nggak ada. bisa. Di bawah wako ada apa? Itako. Itu 3 huruf apa lebih dari 3 huruf? Lebih 3 Lebih. huruf. Nah, Lebih coba dari lihat 3 bentuk huruf. sifatnya. Mutakin. Atau Diawali dengan mim kan? mutakun. Tuh, diawali dengan mim. Lihat tanmiyatul mufrodat nomor 3. Apa kata di situ? Amanah. Ya, 3 apa lebih dari 3? Lebih dari 3, 4 Nah, itu. coba lihat bentuk sifatnya. Di mana? Oh, iya. Bentuk Mukmin. sifatnya, Bu. 4, bentuk 4. Mukmin. Mukmin diawali dengan Mukmin. Mim. 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 Nah, begitu puhalnya lah ini. Kodam tuh 3 huruf apa lebih? Lebih. Nah, karena itu muqaddimu al-muqaddimu itu bentuk sifatnya. Oke. Coba Bu Eti, jadi kesimpulannya bagaimana, Bu? Yang mana? Yang mana? Mininya belum, Pak. Mini. Belum, memang belum kan, belum. Silakan. Kalau Bu Sri Lestari apa kesimpulannya? Aduh. Bertakwa ya, bertakwa. Ya Allah. Iya, terima kasih Bu Eti. Kalau Bu Sri Lestari apa kesimpulannya? Yang mana, Pak? Nah, mana aja. Ya Allah. Yang tadi kita omongkan sampai bolak-balik. Maju mundur, jek. Apa tuh yang melekat itu kesimpulan? Jadi ilmu yang Ibu perkuat, Ibu ingat apa dari bincang-bincang kita tadi? Yang berbincang-bincang tadi adalah aku mengadukan segalanya kepadamu. Itu amat, Bu. Enggak apa-apa. Beliau ini mainnya jauh. Oke, kalau Bu Ratna apa? Bu Ratna. Al-Muqaddimu ya, Pak Guru. Jadi kalau fi'il madinya 3 huruf, maka kata sifatnya huruf kedua diawali dengan alif. Kalau huruf fi'il madinya lebih dari 3 huruf, maka kata sifatnya diawali dengan mim. Oke. Iya. Kalau Bu Muti apa yang bisa diambil dari pelajaran kita? Dari bincang-bincang kita tadi? Kalau madinnya hurufnya 3 huruf itu sifatnya biasa, bentuk umum. Tapi kalau misalnya madinnya ada 4 huruf, lebih dari 3 huruf, diawali dengan mim. Bagus. Kan kita cocok juga nih ilmu kita dulu, ilmu akal-akalan kita. Banyak gitu. Banyak gitu. Banyak. Oh, pantesan ini bentuk sifatnya diawali dengan banyak, lawong di fi'il madinnya udah lebih dari 3 gitu. Tuh, lebih dari 3 gitu. Nah, kalau ini mah udah gitu ya. Nah, berikutnya nih. Nah, coba kita tebak ini dulu ya, Bu Mute ya. A'lamu ini kira-kira gitu ya. A'lamu ini kira-kira dalam pemahaman Ibu itu bentuk berapa kira-kira? Dikira-kira aja, nggak harus tepat. Nah, biar Pak kita Guru, enak. saya mohon maaf. Pak Guru, mohon maaf, izin sebentar, saya ada tamu ya, Pak. Sebentar ya, Pak. Oke. Ya, mohon maaf, Pak. Mohon maaf. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka aslamtu. Ya Allah, ya Tuhanku, hanya kepada Engkau lah aku tunduk. Dan hanya kepadamu lah aku beriman. Wa alaika tawakkaltu, dan kepada Engkau lah aku bertawakal, berserah diri. Wa ilaika anabtu, dan hanya kepadamu lah aku kembali ya Pak Guru ya. Ya. Dan hanya kepadamu lah aku kembali. Ya. Wa bika khasamtu, dan kepadamu lah aku
aku berdebat, berselisih. Dan hanya kepadamulah aku mengadu segala masalah. Ya Allah, hanya Engkaulah yang memutuskan segala perkara. Maka ampunilah aku apa-apa yang telah aku lakukan dahulu dan yang akan datang. Wa ma asrartu wa ma a'lamtu, dan apa-apa yang telah aku sembunyikan dan apa yang telah aku tampakkan. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan hanya Engkaulah yang mengetahui, yang maha mengetahui apa-apa yang terjadi denganku. Antal muqaddimu wa antal muakhir. Engkau maha mengawali dan Engkau maha mengakhiri. La ilaha illa anta wa la haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada Tuhan selain Engkau dan tidak ada kekuatan kecuali denganmu. Oke, baik. Terima kasih. Ya, berikutnya siapa lagi yang akan berbagi pemahamannya? Mohon koreksinya ya Pak Guru. Ya, nanti kita akan lanjutkan dengan sesi pendalaman. Ada? Pak coba ya Pak. Baik. Silakan Bismillahirrahmanirrahim. ini Bu Muti, kita lanjutkan tadi diskusinya belum Oh iya, tuntas. baik. Ya Pak, baik. Jadi pertanyaannya adalah, ini kira-kira a'lamu ini bentuk berapa? A'lamu. Kalau bentuk aku lebih tahu. Bentuk 4 ya Pak? Bagus. Dari mana diduga itu bentuk 4? Ada hamzah di depan. Oke, bagus. Kalau itu bentuk 4, diawali dengan hamzah di depan, kemungkinan maknanya bagaimana? Maknanya ada makna lebih atau paling, Pak? Bagus. Bagaimana cara kita memastikan bahwa dia bermakna lebih, bukan bermakna paling, misalnya? Bagaimana cara? Iya. Ada minnya, Pak. Kalau misalnya... Nah, itulah tadi yang Ibu tanyakan. Baik. Ada min. Oke. Kemudian setelah itu huruf terakhirnya apa? Min nih? Iya. Kalau ada ya di akhir, bisa dimaknai apa maknanya? Aku. Iya. Berarti a'lamu minni maknanya? Aku lebih tahu. Dari mana akunya? Dari ya, Pak. Oke, kita ulang lagi ya. A'lamu apa a'lamu? A'lamu lebih tahu. Iya. Anta a'lamu. Engkau lebih tahu. Anta a'lamu minni. Engkau lebih tahu daripada saya. Iya. Engkau lebih tahu daripada aku. Iya, baik gitu. Terus bihi. Anta a'lamu bihi. Engkau lebih tahu dengannya Ada daripada begitu aku. bahasa Indonesia, tahu dengan? Wah, saya tahu dengan kedatangan gitu. Oh, saya tahu dengan berita gitu, berita baru apa begitu bahasa Indonesia? Tahu pakai dengan? Engkau lebih tahu tentangnya. Aku lebih tahu tentangnya. Nah, baik. Coba sekarang. Aku lebih tahu. Wa ma anta a'lamu bihi minni. Dan apa yang engkau lebih tahu tentangnya daripada aku. Iya, bagus. Ya, itu kalau itu sudah tuntas, maka cukuplah untuk kajian kita pada kesempatan kali ini. Kenapa cukup? Kita mengantarkan Bu Eti untuk bisa nyenyak istirahatnya, ya.
Baik, Ibu-ibu sekalian, itu pelajaran kita. Yang lain ditunggu nanti nih, yang lain ditunggu ya. Mau ditunggu di mana Pak Guru ya? Di mana aja emang enaknya gitu. Kalau nggak tahu tempat pastinya saya tunggu dari sini. Ya. Baik, Ibu-ibu sekalian, mari kita syukuri apa yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bu Ratna, Terima Bu kasih, Sri Pak Guru. Lestari, Bu Yuni, Bu Pak. Eti, Ya, Bu Pak. Bude. Pak Guru, Mudah-mudahan makasih. Allah Sama-sama. mengangkat Terima derajat kasih ya Pak. kita, Amin. mengurangi Terima dosa kasih, kita dengan semua yang kita kerahkan, yang kita berikan, yang kita gunakan untuk memahami maksud dari apa yang kita kaji. Terima kasih. Terima Mohon maaf kasih untuk Pak. segala kekurangannya. Guru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Terima kasih, Pak Guru. Guru. Ya. Yuk, sama-sama.